Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Kalsum, NPM 719212928. Kelas Manajemen SDM Lanjutan 2020H Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang konflik dan stres kerja. Konflik adalah suatu pertentangan yang terjadi antara apa yang diharapkan oleh seseorang terhadap dirinya, orang lain, organisasi, dengan kenyataan apa yang diharapkannya. Pandangan konflik yaitu pandangan tradisional, pandangan perilaku, dan pandangan interaksi. Bentuk konflik dalam organisasi yaitu terdiri dari konflik hierarki atau hierarchical konflik, yaitu konflik yang terjadi pada tingkatan hierarki organisasi. Kemudian konflik fungsional atau fungsional konflik, yaitu konflik yang terjadi dari bermacam-macam fungsi dalam organisasi. Kemudian konflik staf dengan kepala unit atau line staff konflik, yaitu konflik yang terjadi antara pemimpin dengan unit stafnya, terutama staf yang berhubungan dengan wewenang atau otoritas kerja. Kemudian konflik format informal atau format informal konflik, yaitu konflik yang terjadi yang berhubungan dengan norma yang berlaku di organisasi informal dengan organisasi formal. Adapun penyebab konflik yaitu koordinasi kerja yang tidak dilakukan, ketergantungan dalam pelaksanaan tugas, tugas yang tidak jelas atau tidak ada deskripsi jabatan, perbedaan dalam otorisasi kerja, perbedaan dalam memahami tujuan organisasi, perbedaan persepsi, sistem kompetensi intensif atau reward, strategi pemotivasian yang tidak tepat. Dan untuk mengatasi konflik yaitu pemecahan masalah, problem solving, tujuan tingkat tinggi atau deep subordinate goal, perluasan sumber atau expansion, hindari konflik atau advance, melincirkan konflik atau smoothing, kompromi atau kompromis, perintah dari wewenang atau authoritative command, mengubah variabel manusia atau altering the human variables, mengubah variabel struktural atau altering the structural variables, mengidentifikasi musuh bersama atau identifying a common enemy. Selanjutnya, stres kerja, yaitu perasaan tertekan yang dialami karyawan dalam menghadapi pekerjaan. Stres kerja ini tampak dari simptom emosi tidak stabil, perasaan tidak tenang, suka menyendiri, sulit tidur, merokok yang berlebihan, tidak bisa rileks atau cemas, tegang, gugup, tekanan darah meningkat, dan mengalami gangguan pencernaan. Dan adapun penyebab stres kerja yaitu beban kerja yang dilaksanakan terlalu berat. Beban kerja yang dirasakan terlalu berat, waktu kerja yang mendesak, kualitas pengawasan yang rendah, iklim kerja yang tidak sehat, otoritas kerja yang tidak memadai yang berhubungan dengan tanggung jawab. Ada 4 pendekatan terhadap stres kerja, yaitu dukungan sosial atau social support, meditasi atau meditation, biofeedback, dan program kesehatan pribadi atau personal wellness programs, Kate Davis and John Winstrom. Cara mengatasi stres kerja, pola sehat, pola harmonis, dan pola patolog. Cara mengatasi stres kerja, pola sehat, pola harmonis, dan pola patologis. Untuk menghadapi stres dengan cara sehat atau harmonis dapat dilakukan dengan 3 strategi, yaitu yang pertama, memperkecil dan mengendalikan sumber-sumber stres. Kedua, menetralkan dampak yang ditimbulkan oleh stres. Dan yang terakhir, meningkatkan daya tahan pribadi. Cara mengatasi stres kerja ada 2 pendekatan dalam manajemen stres, yaitu yang pertama pendekatan individual yang terdiri dari penerapan manajemen waktu, penambahan waktu olahraga, pelatihan relaksasi, perluasan jaringan dukungan sosial. Kemudian yang kedua pendekatan organisasional yang terdiri dari menciptakan iklim organisasional yang mendukung, pendesainan ulang pekerjaan, perbaikan dalam komunikasi organisasi, adanya penyeleksian personal dan penempatan kerja yang lebih baik, mengurangi konflik dan meningkatkan peran organisasional, dan yang terakhir membuat bimbingan konseling. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.